Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 30 Seluma, yang saya hormati Bapak Kepala SD 145, dan juga saya hormati yaitu Bapak Kepala SD 154 Seluma. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat juga hidayahnya kita bisa bersama-sama di sini berkumpul dalam acara diseminasi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 30 Seluma, dari SD 145 Seluma, dan juga dari SD 154 Seluma yang sudah berkenan hadir dalam rangka memenuhi tugas kami, yaitu tentang diseminasi budaya positif aksi nyata yang harus kami sosialisasikan kepada guru-guru yang berada di lingkungan sekolah. Karena dari itu, karena ini adalah salah satu hal yang positif yang harus kami bagikan kepada Bapak Ibu guru, maka kami memiliki inisiatif untuk berkolaborasi bersama-sama biar satu waktu bisa tercapai, sehingga kami bertiga ini mengadakan kolaborasi untuk kegiatan aksi nyata budaya positif ini. Bapak Ibu, mungkin kita yang dikatakan tak kenal maka tak sayang, maka hari ini mungkin yang dari SMP 30 pun juga mungkin belum berkenalan dengan yang dari SD 145 dan 154. Hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rovila Juliasti. Saya berasal dari SMP Negeri 30 Seluma, tepatnya di Desa Padang Capo. Status saya sekarang itu adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini kami bertiga akan melaksanakan atau memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Saya kebagian pada pertama ya, Rovila Juliasti. Nanti yang kedua adalah Ibu Erni Minanatawati, itu berasal dari SD 154 Seluma. Sedangkan yang satu lagi yang masih muda dan cantik ini adalah Ibu Aprilia Fitrotun, SPD. Beliau berasal dari SD 145 Seluma, di mana tempat sekarang kita sedang melaksanakan budaya positif ini. Mengingat waktu juga, maka saya akan pada materi pada hari ini, yaitu pada modul 1.4 itu adalah aksi nyata tentang budaya positif. Nah, pada modul ini ada 6 materi yang akan kita bahas ya, dimana yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, 2 materi ini saya kebagian untuk menyampaikannya, sedangkan di keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu akan nanti disampaikan oleh Ibu Erni Minatawati dari SD 154 Seluma. Sedangkan untuk yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Aprilia Fitrotun. Demikian yang akan kita bahas dan paparkan pada hari ini. Oke Bapak Ibu, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru, terima kasih atas perhatiannya dan atas partisipasinya pada hari ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin positif. Disiplin positif ini hendaknya kita selalu terapkan itu, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat yang ada di sekolah kita. Nah, penerapan ini itu bukan hanya terhadap guru, tapi kita memberikan contoh dan teladan kita kepada anak didik kita
atau murid-murid kita. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya, apa itu budaya pusat? Budaya itu apa? Ada yang bisa? Budaya itu apa? Sebelum kita mulai, apa itu budaya positif? Budaya itu apa? Ibu Lensi apa? Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan, artinya hal yang dilakukan seperti biasa. Ya, kebiasaan. Kalau positif? Oke, berarti kebiasaan yang baik. Artinya kebiasaan yang harus kita terapkan yang baik-baik gitu. Nah, di budaya positif ini ada namanya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Artinya sekarang ini kita harus menanamkan sikap dan nilai-nilai yang kita yakini baik dan itu berpihak kepada murid. Nah, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Artinya bukan pada saat kita berada di sekolah itu saja murid itu. Artinya apa? Akan terus berlanjut, continue. Berkesinambungan, bagus sekali. Gitu. Dalam jangka waktu lama, artinya melekat pada diri mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik dan akan terus berkelanjutan dan terus diterapkan dimanapun mereka berada. Kenapa budaya itu juga yang kita ajarkan bukan cuma hanya di sekolah saja, artinya penerapan itu harus bisa mereka terapkan baik itu di rumah ataupun di lingkungan masyarakat yang akan mereka hadapi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Nah, jadi kita simpulkan bahwa apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, karakter itu apa? Seperti saya katakan tadi, karakter ini Bapak Ibu, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, anak-anak itu harus mengandung atau meresapi yang ada itu, menjalankan dan menerapkannya. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada yang terkandung di dalam diri mereka itu beriman, bertakwa, gitu kan. Terus berakhlak mulia. Artinya mereka harus ada karakter itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tumbuhkan. Tumbuhkannya adalah tugas kita menuntun mereka untuk menumbuhkan karakter itu tadi. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya apa? Global? Ada yang tahu tentang berkebinekaan global? Seperti apa? Mungkin ini itu kebiasaan atau yang baik yang ada di luar itu boleh kita ambil atau kita serap, cari yang bagusnya saja. Tapi yang budaya yang ada di daerah kita atau di tempat kita itu tetap dipertahankan. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu Lensi, bagus ya, seperti itu. Jadi kita tetap melihat budaya-budaya yang ada di luar, namun jangan sampai kita itu menghilangkan kebudayaan kita sendiri. Artinya boleh mengadopsi, boleh juga mencontoh gitu, tetapi nilai karakter budaya asli kita jangan sampai hilang. Ya. Terus bergotong royong, pasti semuanya udah tahu ya bergotong royong itu seperti apa. Dan kebiasaan-kebiasaan ini biasanya banyak sekali yang kita lakukan atau anak-anak murid-murid yang bisa kita berikan contoh untuk selalu bergotong royong, misalnya membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruangan atau membersihkan tempat lingkungan yang ada di sekolah seperti itu. Terus kreatif. Nah, di sini juga anak-anak dituntut untuk kreatif. Artinya mereka harus bisa sendiri
diri, menumbuhkan ide-ide minat bakat mereka, ya, agar mereka mengetahui jati diri mereka. Oh, ternyata saya ini memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk menggambar, mengukir atau apa. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, tugas kita guru itu adalah menuntun mereka untuk menimbulkan minat dan bakat dalam diri murid kita. Terus bernalar kritis. Nah, ini yang lebihnya lagi. Bagaimana sih yang katakan bernalar kritis itu? Dia bisa Bapak? Salah satunya juga yaitu tentang problem belajar Pancasila yang harus ada dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita itu adalah bernalar kritis. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira yang bernalar kritis itu seperti apa? Kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis. Oke, bagus sekali Bapak, ya. Salut saya sama Bapak, ibu-ibu guru yang ada di sekolah ini, semuanya cerdas-cerdas. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perkenalkan diri saya, nama saya Erina Mawati. Saya bertugas di SDN 154 Seluma. Saya di sana bekerja sebagai guru kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang budaya positif, salah satunya yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi di sini kita di dalam kelas kita, sebelum kita memulai suatu kegiatan pembelajaran, misalnya awal pembelajaran tahun ajaran baru, kita membuat terlebih dahulu dengan siswa atau murid kita, yaitu keyakinan kelas. Next. Adapun tahapan penyusunan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, di sana bisa nomor 1 lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Di sini bersama dengan murid ya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau sekolah Anda. Kemudian nomor 3, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali dalam kelompok utama. Di sini yang menjadi kelompok yaitu murid kita sendiri. Dan yang terakhir, keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas sekolah kita. Jadi setelah keyakinan kelas yang kita buat, kita bisa buat poster dan ditempel di kelas kita. Setelah itu lanjut ke keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, ini sebagai contohnya, yaitu bisa yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Di sini artinya siswa kita mempunyai keyakinan datang ke sekolah dengan senang hati dan mempunyai perasaan bahagia serta tepat waktu. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Lalu bersikap jujur. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung. Dan yang terakhir untuk keyakinan kelas, saling tolong menolong dan hidup rukun dengan teman, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita sebagai manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kedua kasih sayang, kemudian ketiga penguasaan, selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi sebagai manusia itu tadi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lanjut next, teori restitusi. Kemudian selanjutnya itu termasuk dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, ya itu tadi sebetulnya ya dicintai ya pelajar ya, dicintai. Kemudian di sini ada penguasaan, boleh berikan contoh tentang penguasaan? Penguasaan, boleh bukan itu contoh dari penguasaan? Mungkin kalau seandainya kita mempunyai keinginan sesuatu yang kuat, kita
harus mendapatkan itu. Jadi kita harus mendapatkan hal tersebut bagaimanapun caranya, baik dengan cara yang baik ataupun dengan paksaan. Terima kasih Ibu Nini Mariani, sangat tepat sekali jawabannya, bagus. Kemudian di sini ada kesenangan. Kesenangan bisa dicontohkan salah satunya Bapak Apri atau yang Ibu dulu ya? Ya Ibu bisa contohkan tentang kesenangan. Kesenangan misalnya kita menyukai sesuatu atau menginginkan sesuatu yang kita ingin, yang sangat kita sukai atau kita senangi. Oke, terima kasih Ibu Lensi, sangat baik sekali. Di sini ada kesenangan. Dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan ini bisa kita berikan contoh seperti apa kira-kira? Kebebasan? Ya Ibu ini lagi. Menurut saya kebebasan di sini mungkin kita bebas mengekspresikan diri kita, misalnya kita hobi menyanyi, jadi atau hobi menari atau yang lainnya, yang jelas-jelas yang bernilai positif. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini Mariani atas tanggapannya. Di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang dari budaya positif tadi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya saya persilakan salah satu teman saya CGP Aprilia Pitroto untuk menjelaskan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Aprilia dipersilakan. 5 posisi kontrol. Ada Bapak Ibu boleh dilihat di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Next. Posisi penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang dan membentak. Kemudian hukuman verbal atau fisik. Dampak dari posisi penghukum itu murid jadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, yang artinya di sini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Dampaknya di sini posisi pembuat merasa bersalah. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Posisi teman di sini, suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dalam dorongan eksternal. Kemudian dampak posisi teman. Nah, di sini murid akan bergantung pada satu orang, faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau atau monitor di sini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas dari positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu menguasai seorang pemantau, selalu menunjukkan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Monitor. Konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian guru tidak sepenuhnya mandiri. Di sini yang terakhir ada posisi manajer. Maksud dari posisi manajer, suara manajer netral,
tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Nah, di sini ada dampak posisi manajer. Semua posisi itu ada dampaknya. Yang pertama, murid mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, Pak Fadel silakan dibaca dulu. Setelah melewati adegan kelima, posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, Bapak Ibu, di sini posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid menurut Bapak Ibu? Tepat, posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Jadi karena posisi ini memang posisi paling ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Di mana di posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid itu sendiri. Terima kasih, benar sekali yang dijawab Pak Rizal. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai ke posisi seorang manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga gambaran 5 posisi yang telah saya jelaskan tadi, 5 posisi kontrol yang saya tayangkan dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar terus dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Materi kedua dari saya yaitu segitiga restitusi. Sekalian, kami akhiri apa yang kami sosialisasikan atau kami sampaikan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing agar terciptanya lingkungan budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita yang sedang kita ampu sekarang. Selebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih, dan karena tadi kita buka dengan lapas hamdalah, bismillah. Kita buka acara ini dengan mengucapkan lapas basmalah, dan berikutnya kita tutup acara ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kita buat kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Atau lagi kita buat kata positif jangan gaduh. Jangan buat seperti itu. Atau tidak boleh ribut, tidak boleh buat seperti itu. Buat saja menjaga ketertiban kelas atau tidak gaduh. Itu banyak sekali contoh kalimat atau kata positif. Yaitu tadi ibu pesankan kalian, sebelum kalian menulis nanti, kalian tidak boleh menggunakan kata tidak boleh atau kata jangan. Buat saja kalimat positifnya apa? Berdoa sebelum belajar itu termasuk kalimat positif kan? Berdoa sebelum belajar, berpakaian rapi. Kemudian apa lagi? Selain itu? Iya, memakai seragam. Iya, memakai seragam sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita. Itu contohnya memakai seragam. Jadi nanti ibu akan bagikan satu-satu kertas warna ini. Kemudian tugas kalian tempel di kertas plano. Ini nanti akan kita buat sebagai keyakinan kelas kita dan kita tempelkan di kelas kita. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ibu akan membagikan satu-satu kertas. Jadi membuat video. Nih, tulis keyakinan kelasnya, tak ya? Tulis. Ini untuk Dendi. Bentar. Ambil satu kertas ini. Nih. Silakan ditulis keyakinan kelasnya. Ya. Ambil satu kertasnya. Oke. Nih. Ambil satu. Oke. Kuning lagi ya. Jangan terbalik ya untuk ininya. Nanti kita tempel. Sudah. Sekarang kalian tulis. Ya. Sudah ditulis? Sekarang ibu akan menanyakan satu-satu kepada kalian apa saja keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di situ. Nadia, silakan berdiri dan bacakan. Bertanggung jawab. Ya, terima kasih Nadia, silakan duduk. Sekarang Dendi. Tidak menyelesaikan kelas. Oke, terima kasih Dendi. Sekarang Glora. Datang tepat waktu. Baiklah. Sekarang Rizky apa? Memakai seragam. Memakai seragam. Sekarang Flora. Apa? Berdiri Flora. Iya. Devan? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Kalian sudah membuat keyakinan kelas dan sudah kalian tulis di kertas yang sudah ibu bagikan. Tugas kalian sekarang tempelkan di papan di depan kelas yang sudah atau di kertas plano yang sudah ibu siapkan. Satu persatu, dimulai dari Nadia. Dah. Terima kasih Nadia. Dendi. Oke, lanjut ke Glora. Kemudian Rizky. Flora.
Kemudian sudah Flora. Depan. Sudah. Perkenalkan, nama saya Flora Nadia Sapitri. Perasaan saya sangat senang dengan membuat keyakinan kelas dapat membuat saya lebih bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Perasaan saya sangat senang dengan membuat keyakinan kelas dapat membuat saya lebih disiplin.